Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita kembali berjumpa di dalam renungan Paskah dengan tema besar 50 alasan mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Dan kita masuk pada alasan yang selanjutnya, yaitu supaya kita mati bagi dosa dan hidup untuk kebenaran. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata begini: Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib membawa kita pada kehidupan kekal. Dulunya kita terpisah dari Allah. Dulunya kita adalah musuh daripada Allah. Karena kenapa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah bergelut dengan dosa. Akhirnya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga karena itu menjadikan manusia sebagai musuh Allah. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, Kristus hadir di dalam dunia untuk menebus kita dari jurang kebinasaan. Firman Tuhan hari ini dengan sangat jelas berkata bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Kristus memikul dosa kita di kayu salib, menjadi pengganti kita dengan menanggung hukuman bagi dosa kita. Kristus mati di atas kayu salib. Tujuan penggantian ini adalah agar kita dapat dipisahkan dari kesalahan, dari kuasa, dan dari pengaruh dosa. Melalui kematiannya, Kristus melenyapkan kesalahan kita dan hukuman bagi dosa kita. Melalui kematiannya, membuka jalan sehingga kita pantas untuk kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Aku memberi hidup kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu jaminan Tuhan bagi kehidupan kita. Ini jaminan yang begitu jelas bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, mengambil Kristus atau mengambil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah disalibkan bersama dengan Dia. Ketika kita memberi diri dibaptis, baptisan sebagai tanda kita mati bersama dengan Kristus, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia di dalam baptisan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup untuk kebenaran. Tidak ada alasan bagi kita untuk hidup lagi bagi dosa. Karena kenapa? Kita harus hidup untuk kebenaran. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20, sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup untuk kebenaran. Kita harus hidup untuk Kristus. Dalam kehidupan ini harusnya Kristuslah yang lebih nampak. Kita semakin kecil, Dia yang semakin besar. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita, kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menghidupi firman Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berjalan di dalam dunia ini, kita menjadi surat yang terbuka. Kristus boleh disaksikan oleh orang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Shalom.